tidak membuat derajat para rasul itu selesai. Itu baik. Itu namanya sifat yang boleh saja terjadi bagi para rasul. Ya. Oke, terlalu dalam kamu agak penik dikit. Nah, biar tidak terlalu dalam. Semua itu baik tentang para rasul. Kalau seandainya ada lagi kaget anak tambahin di dalam kitab Safinatun Najah, ya di dalam kitab Safinatun Najahnya baik, ya tidak dijelaskan yang anak jelaskan tadi. Ini dijelaskan di mana? Di syarahnya, di syarah Safinah. Misalkan, ya ini apa namanya? Tahu kitab Safinah tahu? Pernah tengok? Kitab Safinah itu cuma matan. Tidak misalkan arkanul Islam, rukun Islam ada berapa? Syahadat ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah cuma ini baik. Matan Safinah itu cuma menyebutkan ini baik. Kita butuh kepada syarah penjelas daripada hal-hal tadi itu. Syahadat itu macam mana? Syarat Islam itu macam mana? Syarat sah Islam itu macam mana? Ini ada di mana? Ada di syarahnya. Penjelas Safinah itu banyak. Syarah Safinah itu banyak. Salah satunya kitab Nailur Roja yang sebagian besar yang anda baca. Yang anda jelaskan kepada antum, walaupun tidak galau-galau. Karena kalau galau-galau tambah panjang lagi. Kita ini, alhamdulillah sudah kita pahami tentang rukun Islam. Sudah kita pahami tentang rukun iman. Sudah sempurna belum rukun iman? Belum. Ternyata apalagi setelah iman bagi Rasul, iman kepada para Rasul, para Nabi dan Rasul, terakhir adalah iman kepada yaumil, belum terakhir. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari akhir. Bagaimana cara kita mengimani hari akhir? Kan belum terjadi. Bagaimana kita mengimani kepada hari akhir itu? Di sini dijelaskan bahwasanya kita mengimani hari akhir adalah kita mempercayai bahwasanya hari akhir itu ada. Bahwasanya hari akhir itu terjadi dan meliputi apa baik? Mizan. Mizan itu apa? Timbangan amal. Kelak kamu nih di akhirat kaki amal kamu ditimbang mana yang lebih berat. Tidak Kalau amal baik yang lebih berat masuk ke kanan surga. Tapi kalau misalkan amal buruk yang lebih berat sudah laju. Nah, iya hati-hati. Banyak lagi yang menerima catatan amal dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau sebelah kiri sudah selesai berarti. Nah, macam itu. Dan kita harus yakin dengan adanya hari akhir yang meliputi setelahnya kaki apa? Timbangan amal. Di sini apa? Sirat, kita bakal nyembrangi sirat. Ini harus kita percayai. Adanya surga dan neraka harus kita percayai. Dan adanya pertanyaan di alam kubur itu pun kita harus percayai. Wa na'imul qabri wa azabih, dan kenikmatan kuburan dan juga adab kuburan itu pun kita harus percayai bahwasanya ada kenikmatan di kuburan. Itu ada kenikmatan bagi orang yang memang diberikan kenikmatan oleh Allah. Pun ada siksa kubur itu pun kita harus percayai. Dan semacamnya dari perkara-perkara barzakh itu harus kita percayai. Jadi cara kita mengimani hari akhir bukan cuma kita percaya hari kiamat itu baik bakal terjadi, tidak. Meliputi pertanyaan malaikat, meliputi catatan amal, nyebrangi siratul mustaqim, menerima catatan amal, adanya surga neraka, semacamnya yang perkara gaib kita harus percayai karena ini datangnya sudah di ayat suci Al-Quran dan juga di hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara kita mengimani. Terakhir apa? Iman dengan
takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik khairihi wa syarrihi minallah, baiknya takdir ketentuan itu terjadi ataupun menurut pandangan kita itu buruk, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhlak adab kita ditaruh, dipakai, kita ini makhluk, kita ini hamba. Jangan cuma kaget perkara yang buruk maksiat kita sandarkan kepada Allah. Kaget perkara baik yang mengandung pahala, itu aku yang berusaha. Benar. Ini yang banyak terjadi. Sholat ini aku, puasa aku, zakat aku. Pas maksiat, pas menantang Allah, ini takdir ketentuan Allah. Ini kok ngajal. Lagi masuk kuburan. Senangnya itu kuburan sama dia. Masuk kuburan langsung dipeluk sama kuburan, seperti yang kita pernah bahas itu. Kangen nih kuburan sama yang macam itu. Kerak langsung selesai. Iya, patah mata. Hal-hal baik dia nyandarkan kepada diri dia, tapi pas hal buruk terjadi pada diri dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar macam mana? Yang biasa-biasa Ustaz nyampi kenal kalau ceramah. Kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk itu murni karena kesalahan. Itu kalimat yang lebih aman. Walaupun semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita ini sudah diberikan akal, kita ini sudah diberikan pengetahuan, kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diberikan nikmat, paham yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tinggal kita lakukan, ada usaha, ada ikhtiar. Kita diberikan kemampuan oleh Allah, bukan kita ini mampu. Ingat, ini pembahasan tauhid. Bukan kita ini memang seutuhnya mampu, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kemampuan itu dicabut, selesai. Coba kita laksanakan sekarang. Kita mampu nak minum yang lemah, kita mampu nak ngapu ngampu, itu diberi kemampuan, bukan kita mampu seutuhnya. Kita diberi kemampuan. Kalau seandainya kapanpun Allah angkat kemampuan tersebut, hilang kemampuan kita dari diri kita. Tak baca ngapu-ngapu lagi. Benar gak beda ya? Berarti kita ini mampu seutuhnya, apa mampu diberi? Diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diketahui. Makanya itu tadi, kita harus iman dengan semua takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan akal, kita diberikan pengetahuan, kita diberikan nikmat, bisa ngapo, itu diberikan galau-galau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawe ke yang mana yang baik, tinggalkan yang mana yang buruk. Gawe ke yang mana yang membuat Allah ridho, jauhi yang mana yang membuat Allah murka. Itulah cara kita mengaplikasikan di dalam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami sampai sini? Itu tentang rukun iman. Selesai. Sekilas tentang rukun iman sudah selesai. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan yang meliputinya. Lalu tentang qada dan qadar atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya apa yang ketiga? Setelah rukun Islam, rukun iman, saya tambah rukun Islam. Ihsan. Di sini di Safina tidak disebutkan ihsan, tidak ada di sini, tidak ada. Tapi kenapa? Pernah dengar ihsan? Bukan nama orang ihsan, bukan. Ada rukun Islam, ada iman, ada ihsan. Sebagaimana ini dicakup di dalam satu hadis disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi dengan bentuk berupa manusia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, maka disebut hadis Jibril. Hadis
Jibril, yang mana malaikat Jibril berubah bentuk mendatangi Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang lingkup Islam, iman dan ihsan. Islam sudah kita bahas, iman sudah kita bahas, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini adalah kalau ditelusuri lagi apa ihsan itu sendiri. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya ihsan adalah anta'budallah, hendaklah engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita begawi dijingoi bos. Nah, kita pegawai dijingoi komandan, dijingoi bos. Macam mana gawe gitu? Gawe kita santai-santai bae apa nih bos? Hah? Apa macam itu? Apa tambah giat dia pegawai? Tambah giat ngapa? Si kok takut sama bos, kedua takut dipotong gajinya, tiga takut diberhenti ke? Yang paling hebatnya, takut dimarahi, takut dikurangi gajinya dan semacamnya. Makanya dia rajin, dia giat agar boleh bisa jadi ditambah lagi gaji kalau kejimaan aku digajin begawi. Nah, ini hukum dunia coba jengok. Dia begawe ketika dilihatin dijingoi bos. Itu hukum bagaimana kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kau tak bisa macam itu, maka seakan-akan Allah yang nyingok kau. Baca tadi. Kita pegawai dijingoi bos. Kita udah baca nyingok bos, gimana lah si bosnya? Caknya jadi baca ngintip-ngintip, tapi tak nyingok di mana lah dia? CCTV. Nah, CCTV. Nah, tahu memang pegawai. Itulah. Berarti sering ketika ada bos macam itu. Tapi pas ada bos macam itu deh kok. Pengalaman. Ayo, banyak ini bukan itu be. Ayo. Cek itu paham ya? Jadi ihsan itu apa? Hendaklah engkau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu, tidak bisa, seakan-akan kau yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak akhlak tasawuf, akhlak masuk kalau dalam perihal kalimat ini. Perihal ihsan itulah menimbulkan akhlak pun tasawuf di sini kalau. Seakan-akan engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau memandang Allah. Fa'ilam takun tara, seandainya engkau tidak bisa memandang Allah, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat engkau. Bukan seakan-akan memang Allah melihat engkau. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada jasad kalian, tidak memandang kepada bentuk kalian. Nak mamano bentuk jasad kalian, nak belaga, nak ida, nak besar, nak kecil, nak tinggi, nak pendek, nak macam mana bentuk kalian, ida itu yang Allah pandang. Yang Allah pandang apa? Ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang adalah hati kalian, tuju kalian, niat kalian, tujuan kau, niat kau, itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada amal kalian, bagaimana engkau beramal, bagaimana engkau beribadah, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada hebatnya kita, kuatnya kita, bagaimana anggota badan kita. Tidak, bukan itu yang Allah pandang. Yang Allah pandang adalah hati, tujuan, niat, perilaku, amal kalian. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak yang sesungguhnya, hakikat akhlak di sini.
Hakikatnya kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya macam inilah. Mudah-mudahan kita bisa pahami tentang yang mana Islam, tentang iman, tentang bagaimana beriman kepada Allah dan malaikat dan para nabi, para rasul dan para kitab dan juga ya hari akhir dan juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita mendapatkan makom ihsan, makom yang dimana kita beribadah kepada Allah, betul-betul beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat taklim di hari ini, Masya Allah sangatlah berkah. Pertama sudah kita bahas yang awal tadi itu sebelum kita buka kitab, yaitu pembahasan tentang menuntut ilmu. Yang kedua tentang akhlak, tentang titel tak perlu, yang penting akhlak yang baik. Lalu masuk ke dalam kitab membahas sekilas tentang Islam, iman dan ihsan. Insya Allah akan dilanjut yang akan datang tentang makna la ilaha illallah bihaqqi, apa maknanya la ilaha illallah, subhanallah la ilaha illallah, dan juga kaki ditambah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah jika Allah menghendaki, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan jasad kita, mudah-mudahan kita kembali bisa menghadiri majlis-majlis yang baik, memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini baik yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lalu kaki kita baca doa.